Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Tentu senang sekali rasanya saya Fiorina Ciretno dapat kembali menyapa Tribuners di edisi kita hari ini pada Kamis 20 November 2025 Tribuners. Tentu dalam program Bincang Komunitas edisi hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber yang tentunya kredibel dan akan membahas kemudian bagaimana tema kita di siang hari ini dengan tajuk Aral dan Arah Seni di Kota Makassar. Seperti yang kita ketahui bahwa seni juga ini sedang dan selalu hidup di kehidupan kita. Artinya selalu ada dalam kehidupan kita dan kemudian juga mengiringi bagaimana perubahan zaman ataupun juga peradaban. Dan juga dari seni kita bisa kemudian menyuarakan kritik dan pastinya dengan memanjakan mata juga ini seni hadir untuk kita semua. Nah, maka dari itu menjadi pertanyaan bagaimana kabar seni rupa di Kota Makassar khususnya hari ini. Kemudian bagaimana arah ke depannya. Tentunya ini juga relevan dengan satu event yang tentunya terselenggara setiap 2 tahun atau 2 tahunan, event 2 tahunan yang tentunya skalanya bukan hanya skala nasional tapi juga sudah bertaraf internasional, yakni ada event dengan tajuk Makassar Binel 2025 di tahun ini. Maka dari itu kita hadirkan sosok Aslan Abidin selaku kurator Makassar Binel, kemudian ada Kak Al Ghifari juga selaku seniman mural di Kota Makassar. Kita sapa kedua narasumber kita di siang hari ini. Selamat siang Kakak Aslan dan juga Kak Al. Gimana kabarnya? Baik sekali ya hari ini. Ya, terima kasih Kak sudah bertandang juga ke Tribun Timur ya. Ini beberapa hari yang lalu sudah datang, kemudian kita hari ini baru jadwal podcastnya ya Kak. Oke, iya. Kak Aslan dan juga Kak Al, mungkin boleh kita kenalan sedikit dulu. Ini yang keduanya ini terlibat dalam event Makassar Binel 2025 ya? Ya. Oke, tapi sebelumnya di tahun sebelumnya sudah pernah terlibat juga atau seperti apa? Saya tidak terlibat langsung tahun sebelumnya. Oke, baru di tahun ini kemudian bisa terlibat langsung gitu ya? Ya. Oke, kalau Kak Al sendiri gimana? Ada perbedaan? Kalau terlibat langsung mungkin di tahun 2015-nya. 2015, waktu pertama kali muncul? Iya, pertama kali muncul. Boleh ceritakan sedikit mungkin Kak Al, gimana kisahnya pada tahun 2015 dengan 2025 ini? Ini ada gap 10 tahun lamanya nih Kak. Dari Kak Al dulu, silahkan Kak Al. Mungkin waktu 2015 pertama kali Makassar Binel itu saya masih kuliah ya. Kebetulan yang ikut eksebisi pada itu komunitas saya, namanya Pena Hitam. Nah, jadi itu teman-teman bikin satu instalasi karya yang lumayan besar ya, kayak instalasi patung yang dari material itu dari seng bekas. Ya, mungkin itu pertama kali terlibatnya bareng komunitas. Untuk tahun ini mungkin lebih personal sih. Oke, independen gitu ya Kak. Oke, jadi memang untuk bagaimana bisa melebarkan sayap biasanya harus ikut komunitas dulu Kak. Benar kan? Iya. Oke, ini Kak Aslan dan juga Kak Al, sekali lagi kalau Kak Aslan sendiri selaku kurator dari Makassar Binel, yang tentunya kita akan kemudian mengulik atau juga memberikan kita perspektif bagaimana kemudian kelembagaan dan kuratorial. Tapi berbicara tentang kuratorial sendiri sebagai kurator di Makassar Binel 2025, kemudian apa yang gagasan utama yang kemudian dibawa dari Kak Aslan sendiri? Ini semacam dia disebutnya revival. Revival. Jadi semacam upaya untuk bangkit dari macam-macam tantangan yang dihadapi oleh perkembangan kesenian kita di Makassar, bukan cuma seni rupa sih. Jadi kesenian kita itu tidak sedang dalam posisi yang sedang melaju dengan baik. Jadi mesti diupayakan terus-menerus, pertama untuk tetap bergeliat. Betul. Diusahakan kemudian ada event rutin seperti Binale ini, dan setelah diupayakan rutin tentu diupayakan supaya tetap jalan dan bagaimana caranya supaya kualitasnya semakin membaik, karena ini adalah salah satu tempat untuk katakanlah menakar, mengikuti perkembangan kesenian kita terutama seni rupa
dari tahun ke tahun atau dari sisi binarinya ini tiap 2 tahun. Apa yang telah berkembang, apa yang lebih baik dari peristiwa kesenian, seni rupa setiap 2 tahun itu. Itu yang penting disuguhkan ke masyarakat Makassar. Tapi dari keduanya ini, Kak Al dan juga Kak Aslan ini, yang kemudian menjadi tantangan sampai saat ini, apakah dari segi infrastrukturnya, atau mungkin kebijakan dari pemerintah, atau mungkin bahkan wadah atau juga SDM-nya sendiri, Kak, yang pembacaannya Kakak? Ya, dari sudut SDM sebenarnya tidak begitu sulit ya. Meski kita juga bisa mengatakan bahwa lembaga-lembaga kita yang semestinya ada untuk mencerdaskan kita dari segi pemahaman kesenian, misalnya lembaga pendidikan, itu memang belum sepenuhnya ada ya. Misalnya institut kesenian kita misalnya belum sebaik yang kita harapkan, misalnya masih perlu terus diperbaiki. Ya lembaga-lembaga pendidikan kita yang belum cukup ya. Kemudian ya sarana pemerintah lah, misalnya kita tidak cukup punya galeri yang bagus. Kemudian museum misalnya belum berfungsi sebagaimana yang kita harapkan. Kemudian tantangan-tantangan kreatif yang misalnya bisa datang juga dari perspektif yang menganggap misalnya karya-karya seni yang sudah ada sebelumnya, karya-karya seni yang sebenarnya karya kreatif sebelumnya ketika direkreasi misalnya itu dianggap pelanggaran misalnya, gitu. Ya, misalnya pelanggaran memistifikasi misalnya kasus awal tahun ini misalnya yang mengkreasi baju bodoh misalnya. Jadi ketika karya yang sebenarnya karya kreatif dari masa lalu itu terlanjur disakralkan, kemudian mau direkreasi tiba-tiba dianggap pelanggaran, misalnya pelanggaran adat dan lain-lain. Padahal itu sebenarnya adalah karya kreatif fungsional di masa lalu, kemudian ya semestinya bisa direkreasi gitu. Mestinya bisa dikreasi ulang gitu, dikreasi yang baru supaya tidak mandek di situ saja misalnya. Ya hal-hal seperti itulah. Artinya bisa datang dari tantangannya sebenarnya bisa datang dari mana saja. Dari mana saja. Cuma para senimannya juga mesti ya jangan menyerah bisa, jangan tidak berani misalnya gitu ya. Ya. Nah, untuk itu semua perlu tentu saja perdebatan terus-menerus, perlu diskusi terus-menerus supaya ada kepemahaman, saling paham bahwa gagasan lewat kesenian itu penting. Salah satu hal yang sangat penting adalah kita mendapatkan gagasan lewat cara-cara yang indah lewat seni, ya, seni rupa misalnya. Nah, itu penting karena ya peradaban modern misalnya, ya itu juga turut dibentuk oleh seni, terutama seni rupa. Oke, karena seni rupa juga seperti yang kita sudah pelajari sejak dasar gitu ya, ada 2 dimensi, 3 dimensi yang tentunya harus terus ya dan juga dekat dengan kita gitu setiap harinya. Oke, kalau terima kasih Kak Aslan. Kalau Kak Al sendiri ini mewakili mungkin teman-teman juga pegiat seni di luar sana yang kemudian fokusnya pada seni mural ya. Iya. Sebenarnya di tahun 2025 ini kemudian bergabung lagi dengan event 2 tahunan ini. Apa yang kemudian menjadi fokus utamanya nih yang kemudian mau disuarakan gitu? Kalau fokus utama dari penggarapan karya saya nanti mungkin lebih ke isu lingkungan sih Kak sebenarnya. Isu lingkungan yang dikomen sama Revival. Saya kan mungkin akan lebih banyak bercerita tentang isu lingkungan itu Kak, tentang sampah plastik yang tidak bisa terurai sampai kapanpun mungkin. Betul. Lebih banyak ke situ sih untuk proses pengkaryaannya. Terus
Maksudnya proses kreatifnya juga gimana Kak, mengumpulkan ide gitu ya, yang kemudian kita ingin ketahui juga prosesnya berapa lama, perencanaannya yang akan dibawa, dan juga seperti apa yang akan ditampilkan gitu. Kalau dari secara proses kreatif ya Kak, karena Makassar Biennale tahun ini menurutku kayak apa ya, terlalu cepat durasinya sih sebenarnya Kak. Maksudnya bagaimana? Persiapannya atau gimana? Persiapannya terlalu cepat sih Kak, untuk jadi dalam proses kreatif pun kita dituntut untuk ya harus jadi dalam kurun waktu yang sesingkat ini, harus benar-benar digarap, harus benar-benar di riset betul-betul, dan sampai akhirnya pas acara eksibisinya nanti atau live muralnya itu benar-benar kayak kita harus digenjot dengan cepat sih sebenarnya Kak. Jadi agak susah untuk berpikir kayak apa ya, yang benar-benar proses kreatifnya terus ya kita harus on the spot gitu ya? Iya, on the spot gitu. Oke, nanti live muralnya akan terlaksana di mana dan tanggal berapa nih Kak? Di Nipah Mall. Tanggal berapa? Kalau acaranya sih harusnya mulai dari tanggal ini 20 sampai 24. Oke, untuk live mural atau ada rangkaian lain lagi? Ada, kayaknya sih ada teater juga ya. Oke, atau mungkin kita runut dulu ya Kak? Iya, mungkin kita boleh runut. Kalau informasi yang kita dapat itu tanggal 17 sampai 30 November 2025 untuk Makassar Biennale 2025. Ini boleh disampaikan ada rangkaian acara apa saja sih Kak Asna? Mungkin boleh bantu kita? Ya, ada simposium, ada live podcast, itu juga masuk dalam agenda. Kemudian ada performance art, rupa teater gitu, teatrikal gitu. Dan live mural, beberapa diskusi gitu. Diskusi juga gitu ya. Terus dalam rangkaian acara yang kemudian akan mendatang di tanggal ini 20 hingga 30 November itu yang telah terlaksana dan akan terlaksana yang mana saja nih Kak? Yang sudah terlaksana simposium kemarin udah. Yang ada diskusi juga ya gitu ya, pendatang dari pembicara internasional ya? Ya. Kemudian podcastnya, kemudian live muralnya nanti, kemudian nanti ada diskusi lagi. Diskusi lagi. Ya. Oke, diskusinya ini ada bahasan apa saja Kak? Boleh tahu? Mungkin ini kan terbuka untuk umum nih. Ya, masih akan sekitar gimana caranya untuk melihat lebih fokus seni rupa kita supaya bisa bangkit dan melaju lebih katakanlah lebih kencang gitu. Ya, kemungkinan lainnya adalah mungkin kita harus kolaborasi misalnya dengan seni lain, terutama supaya bisa lebih ramai perdebatannya, misalnya ramai diskusinya ya. Jadi gagasannya baik secara lisan dan kemudian nanti dituliskan sehingga ada perdebatan lisan misalnya, ada polemik misalnya, itu semua diharapkan bisa meramaikan kita punya kesenian mulai dari segi gagasan, kemudian nanti direspon oleh para seniman dalam bentuk gagasan dalam bentuk seni. Ya, harapannya. Ya, yang perlu juga kita ketahui dan mungkin Vio wakili Tribuners untuk menanyakannya adalah tema besar dari tahun ini adalah revival ya. Ini pasti ada kemudian satu fenomena yang terbaca gitu ya dari teman-teman Makassar Biennale sehingga kemudian melahirkan tema atau bahasan besarnya adalah revival ya. Di tahun 2023 kemarin pasti ada terselenggara juga event serupa tapi pasti berbeda tema. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa kemudian baru di tahun 2025 ini dengan tema revival? Padahal kan 2023 harusnya mungkin ya bangkit kembali gitu setelah pandemi kemarin gitu. Nah, kenapa kemudian di tahun 2025 baru revival lagi? Ini hendak melihat kembali misalnya setelah seni rupa yang ditemukan di gua kita yang sudah sangat tua itu di Gua Karampua yang ternyata berusia 51.000 tahun lebih gitu. Ada jarak panjang sih sebenarnya, kemudian kita berseni rupa lagi dengan fokus misalnya
mengambilnya tema-temanya dari gagasannya dari Galigo, jadi merekreasi dari Galigo. Itu sebelum seni rupa yang lebih tua itu ditemukan. Nah, setelah seni rupa yang lebih tua ini ditemukan, kemudian para perupa kita yang muda-muda, bahkan yang senior sebelumnya, secara khusus malah di seni instalasi misalnya menggarap dengan berlandaskan karya-karya dari goa itu. Jadi ya kita masih perlu semacam lebih membangkitkan diri lagi dari dua momentum seni rupa kita, mulai dari seni rupa di Leang itu, kemudian seni rupa yang banyak diambil dari Galigo. Itu dua situs gagasan seni rupa yang diharapkan bisa rekreatif, bisa bangkit lebih memadai lagi di tangan para seniman sekarang, terutama karena kemampuan mereka menggunakan perangkat-perangkat seni yang lebih modern. Ya, misalnya katakanlah perangkat-perangkat digital. Sebelumnya bisa misalnya perangkat-perangkat yang lebih mesin misalnya gitu. Menggagasnya ke dalam bentuk-bentuk seni yang lebih katakanlah lebih unik ya, lebih menarik ya. Berarti dari dua temuan yang disampaikan oleh Kak Asnal ini nanti ada kaitannya dengan seni mural juga Kak? Atau mungkin bertolak belakang? Sebenarnya lebih ke perspektif senimannya sih, bagaimana mereka memaknai revival itu. Oke. Iya sih. Udah ada konsepnya nih kalau dari Kak Al sendiri. Boleh di-spill mungkin akan ada item-item apa aja di muralnya? Nah, kalau mungkin saya lebih banyak ke art style yang saya buat sendiri. So kayak karakter yang putih, terus matanya bolong, dan ada sayap-sayap peri. Oke. Dan nah kembali dari temanya itu mungkin akan banyak ngobrol tentang sampah plastik sih Kak. Bagaimana sampah plastik itu yang sangat susah didaur sih sebenarnya. Oke. Jadi itu yang akan menjadi fokusnya, menciptakan sebuah karakter dalam karyanya. Dan pastinya masih diikuti juga dengan bagaimana konsep tetap harus mencintai dan juga melestarikan lingkungan itu sendiri. Oke. Yang menjadi pertanyaan buat Kak Al, ini kan kalau misalnya seniman mural itu identik, ya let's say stigmanya selalu kayak dibilangnya adalah street jalanan, ya. Apakah sampai saat ini, ya, masih kemudian hadir stigma tersebut? Kalau sampai saat ini, ya atau sudah berubah? Susah dirubah juga sih Kak, karena memang mural sangat berkaitan sekali dengan street art ya. Street art, benar. Iya, tentunya ada dikaitkan juga dengan vandalisme mungkin, gitu-gitu yang sebenarnya kalau secara vandalisme sih itu jauh sekali sih sebenarnya Kak. Kalau kita teman-teman seniman mural atau seniman graffiti, mereka tuh lebih banyak memproduksi karya, bukan apa semacam vandalisme sih. Bukan pengerusakan lah ya. Betul. Itu bukan seni berarti. Benar-benar iya. Cuma maksudnya takutnya banyak di luar sana yang tentunya masih punya stigma ya negatif. Sekali lagi ketika melihat seni mural itu kan pasti ada medianya tersendiri, bukan di tembok-tembok gitu. Nah ketika di tembok-tembok atau yang kemudian tujuannya merusak, itulah baru dikatakan vandalisme. Ini yang perlu diperlurus dan diperjelas juga buat Tribuners. Oke. Nah tapi pada kesempatan ini kalau Kak Al sendiri membaca, selain kemudian berbicara tentang aral gitu atau tantangannya dari seni mural sendiri, kemudian ada konsep yang mau diperlihatkan nantinya ketika live mural ini kan tentang isu lingkungan. Selain itu yang menjadi penting juga untuk disuarakan terus-menerus yang bisa support mereka. Iya sih. Ini kayaknya keresahan pribadi deh Kak. Benar kan? Keresahan pribadi dan kelompok. Oke, pastinya iya. Oke. Dan ini yang kemudian masih belum tersorot juga, belum mendapat support lebih juga gitu ya. Nah yang menjadi pertanyaan, siapa yang harus mensupportnya Kak? Ya banyak sih Kak sebenarnya, mulai dari lingkungannya mereka, pemerintah pun juga sih sebenarnya. Mereka butuh support juga sih sebenarnya. Kadang-kadang kalau mereka ditanya mereka butuh support kah atau tidak, mereka bilang nggak usah. Jadi itu karena mungkin mereka sudah terbiasa survive juga. Oke.
Tapi dari survive itu yang kemudian harusnya revival lagi di tahun 2025 ini. Baik, ya. Kalau dari Kak Aslan sendiri ya, melihat regenerasi, tadi disampaikan buat para seniman muda saat ini, mungkin juga termasuk Kak Al, juga tadi sebutkan sudah banyak seniman muda yang kemudian pastinya kalau berbicara tentang regenerasi pastinya ada terus gitu ya, setiap tahunnya atau setiap masanya. Yang menjadi pertanyaan, hambatannya ada di mana dong kalau gitu? Setiap tahun, setiap masa pasti ada SDM terbaru, punya skill terupdate ya, peralatannya mungkin juga semakin canggih. Nah, hambatannya ada di mana dong Kak Asnal? Ketika generasi baru, generasi yang lebih muda berkesenian misalnya, mereka akan selalu membuat karya-karya yang bagus, yang berani, yang kreatif. Betul. Tetapi persoalannya kemudian itu kan butuh untuk hidup misalnya ya, butuh tempat, butuh event, di mana ketika karya kreatif itu selesai diproduksi, tentu butuh konsumen gitu ya, sebagai siapa yang mau mengkonsumsi gagasan ini. Iya. Nah, itu soal-soal yang lain gitu. Jadi tantangannya kemudian adalah ketika dia tidak bisa untuk hidup, maka dia senimannya bisa berpindah gitu, bisa beralih ke pekerjaan lain yang bisa katakanlah bisa untuk hidup gitu. Jadi itu tantangan yang paling umum, itu yang paling umum di semua sektor kesenian gitu. Jadi sekarang perjuangannya adalah berjuang sekerasnya untuk bisa memproduksi sesuatu yang punya nilai ekonomi. Tetapi tentu saja itu semua juga butuh dukungan dari berbagai pihak ya, dukungan yang normal. Nah, untuk itu awal-awal yang misalnya bisa dilakukan yang membuat event gitu. Nah, event ini tentu saja butuh juga tempat dilakukan di mana, misalnya diadakan di mana. Ya pemerintah juga sebenarnya berkepentingan dengan para seniman ini, karena sebuah kota juga butuh memperlihatkan ke masyarakat dan ke dunia lain bahwa kota ini sangat berperadaban tinggi misalnya, ya, seperti itu. Kota ini estetik, misalnya. Kota ini penuh karya-karya seni yang bagus sehingga dia layak didatangi gitu. Ya itu dia yang butuh kerjasama. Tentu saja bagi semua ya, tentu ada dengan pihak pers misalnya juga. Ya jadi banyak sekali pihak yang butuh urun rembuk untuk membangkitkan, merevivalkan ini potensi yang besar. Ini potensi yang besar karena kita punya sejarah yang sangat bagus. Kita sudah punya sejarah seni rupa yang dibuat oleh nenek moyang kita dahulu. Mungkin bahkan sebenarnya bukan dari spesies kita, belum pasti apakah itu sapiens juga yang buat, tetapi itu sudah sangat terkenal gitu. Ya kemudian bagaimana seniman kita menanggapinya untuk direproduksi ke dalam karya yang dikeluarkan dari goa dan dipindahkan ke masa sekarang yang kemudian bisa menjadi karya penting untuk masyarakat kita sekarang. Oke, mungkin boleh kita kasih contoh gitu ya Kak Aslan ya, berbicara tentang suatu karya khususnya bagi para seniman di Kota Makassar gitu ya. Apakah ada satu kemudian ciri atau identitas yang kemudian bisa dikatakan oh ini nih hasil karya dari seniman Makassar nih, dan ini yang juga pastinya seperti sejalan yang disampaikan Kak Aslan bisa menarik juga ya support atau juga simpati dari calon investor nih untuk bagaimana menghargai atau juga bahkan membeli karya yang dihasilkan ini. Kita banyak pada filosofi di Sulawesi Selatan misalnya. Misalnya katakanlah Toraja misalnya gitu, dengan seni ukir misalnya, dengan warna-warna yang khas gitu. Kemudian tanda-tanda penting seperti kerbau, tanduk kerbau
dan banyak dari peradaban Toraja misalnya. Kemudian Bugis juga ada kosmologi Bugis yang Pak Sulapa untuk ruang dari arah mata angin, kemudian 3 tingkat alam bawah, bumi dan alam atas gitu. Nah, jadi para seniman kita banyak menanggapi hal-hal yang seperti itu. Kemudian setelah seni goa itu ditemukan, sekarang juga mereka menanggapi itu. Jadi hampir semua bidang seni kita menanggapi itu, dan menurut saya itu tanggapan yang sangat bagus, itu reaksi yang sangat bagus dari seniman kita. Jadi kita menunggu kemudian itu terus-menerus diolah sampai kita punya satu peradaban seni yang bisa kita runut bahwa ini menjadi karakter khas seni Sulawesi Selatan. Oke, berarti kalau yang bisa Vio tangkap, bagaimana mungkin fokusnya saat ini adalah dari seni dalam gua itu kemudian yang mau didiskusikan lebih lanjut, ya, kemudian sehingga bisa menghasilkan sebuah karya. Ini butuh waktu berapa lama menurut Kak Asnal? Semestinya tidak lama karena sudah lama berlangsung, gitu ya? Sudah sedang berlangsung. Jadi potensi-potensi yang lebih muda ini karena dalam mereka menanggapi sebenarnya bukan cuma menanggapi itu, karena mereka juga menanggapi apa yang sangat mendesak di sekitar kita. Tentu saja dengan pengaruh itu, ada pengaruh itu. Jadi misalnya bagaimana dengan ancaman-ancaman peradaban kita seperti lingkungan misalnya. Itu juga satu hal yang segera ditanggapi gitu. Bagaimana dengan sampah misalnya yang menyebabkan peradaban kita bisa terancam kehancuran misalnya. Tetapi dengan tema dan model-model artistik yang bisa saja diambil dari seni-seni yang sudah ada. Oke, baik. Ya, kalau berbicara tentang kemudian ada beberapa hal juga yang mungkin bisa menjadi penghalang, ya, termasuk mungkin digitalisasi, Kak. Ya, kalau dikorelasikan dengan seni mural, ini kan identik ada wadah, ya, let's say ada papan gitu ya, yang kemudian menjadi media untuk menghasilkan karya. Tapi kalau berbicara tentang digitalisasi, apakah seni mural juga harusnya beralih ke ranah digital atau gimana, Kak? Atau berubah ke harusnya biasanya menggunakan ruang fisik, ya, atau sekarang ke komputerisasi juga nih? Ya, sebenarnya sih Kak, buat senimannya sih harusnya ngikuti perkembangan zaman juga sih Kak. Adaptif gitu ya. Karena kalau kita lihat sekarang teknologi pun itu udah canggih sekali Kak. Maksudnya ada saya lihat beberapa teknologi itu yang kalau dulunya seniman teman-teman yang mural itu harus pakai grid namanya ya, buat presisi dari kecil ke besar itu kan harus pakai grid di gambar manual. Sekarang itu ada banyak teknologi yang cuman kita pakai kacamata langsung digambar tanpa harus ada sketsanya. Itu kayak teknologi itu kayak membantu imajinasi gitu ya, membantu imajinasi. Tapi menjadi pertanyaan, medianya apakah harus kemudian berubah dari yang fisik gitu, tapi langsung ke digital juga, atau bagaimana keberadaan eksistensi dari seni mural itu sendiri, Kak? Sebenarnya termasuk tantangan juga ya. Ada tantangan, ada ini peluang juga sebenarnya. Sebenarnya banyak hal yang di satu sisi menarik, cuma di satu sisi lagi ada konsumen tetapnya gitu. Ada yang penikmat tetap yang ya harusnya mural kayak gini. Tapi di satu sisi ya bagus, maksudku kayaknya harus dia berkembang deh mural. Mural kedepannya mungkin tidak hanya 2D, atau mungkin kedepannya mungkin dia sudah bisa bergerak kayak video tour kayak gitu. Mungkin kita nggak tahu juga sih teknologi kayak gitu mungkin ada atau betul, iya. Barangkali tahun depan udah ada, Kak. Iya, mungkin sih. Tapi dari teman-teman seniman mural juga semua optimistis lah ya, melihat perkembangan zaman ini gitu ya. Nggak
nggak tertutup atau juga menutup diri? Kalau saya pribadi sih, saya nggak nutup diri sih Kak. Malah. Jadi ada perubahan apa Kak yang Kak Al rasa dengan adanya digitalisasi saat ini dengan sebelum adanya? Kalau sekarang perubahannya jauh sekali sih Kak. Mungkin dari segi praktis, itu praktis banget buat teman-teman seniman mural. Kalau zaman dulu kan ya bener-bener skill gambar yang diuji sih Kak. Kalau sekarang itu ya kita bisa sekarang modal komputer nyatuin gambar-gambar terus diproyektorin, ditembak di tembok itu jadi satu karya mural sih sebenarnya. Lebih praktis sih sebenarnya. Lebih praktis, oke. Intinya semua hal dari yang berbau seni gitu ya mengikuti perkembangan zaman. Betul. Seperti yang dikatakan juga mungkin ada seni yang sudah terbuat atau sudah dihasilkan di zaman dulu, ini harusnya bisa direkreasi lagi, begitu bisa menghasilkan sebuah karya yang baru tanpa mendapat sorotan negatif nih dari para penikmatnya, gitu. Oke, yang menjadi pertanyaan buat Kak Al lagi, Kak, ini kan tentunya sudah bertahun-tahun berkecimpung di dunia seni mural, ya kan? Pasti ada satu karya dari Kak Al atau mungkin juga bersama teman-teman komunitasnya, organisasinya, yang kemudian dikatakan wah ini nih yang punya ruh atau isu Makassar nih yang kita gambar nih. Itu ada pada tahun berapa dan mungkin desainnya kayak gimana, temanya kayak gimana, atau juga mungkin maknanya seperti apa? Khusus di Kota Makassar nih ya kita berbicara. Sebenarnya Kak, kalau secara ngobrol tentang mural ya Kak, kalau saya pribadi itu sebenarnya nggak spesifik ke seniman mural sih sebenarnya. Saya juga ilustrator, desain grafis juga Kak. Jadi kalau jadi kalau karya yang kayak monumental begitu yang pernah saya buat sih mungkin sama teman-teman itu kita pernah adain yang namanya activity mural pagi Kak. Jadi kita tuh karena kebiasaan teman-teman dulu ngerjain mural itu pada malam hari dan itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi pada waktu itu Kak. Jadi kita adain event kegiatan itu namanya mural pagi. Kita bikin respon tempat-tempat yang bermasalah. Kayak contoh kayak ada tempat yang banjir, ada tempat sungai yang di samping Citraland ya. Ada di situ kan sering banyak orang yang mancing. Terus ada juga orang yang buang sampah di depannya. Kita respon di tembok-tembok itu kayak misal lari ikan karena itu kita pakai simbol itu aja. Jadi ada ikan, ada ada ikan tulisannya lari ikan, terus dalam ikan itu ada tempat sampah. Jadi kayak bertolak belakang orang mancing di situ dapatnya bukan ikan sampah yang didapat. Terus kayak ada 3 titik sih sebenarnya waktu itu Kak. Ada tempat yang terbilang maksudku kumuh, jadi kayak banyak warga di situ yang putus sekolah lah. Jadi kita respon tempat itu kayak misal gambar muralnya itu kayak ada tupai banyak, pakai baju sekolah, terus ada captionnya sepandai-pandainya tupai melompat jauh lebih pandai kalau dia sekolah. Asik. Mungkin lebih ke sarkas gitu ya. Oke. Iya, berarti sejalan dengan yang Vio sampaikan di awal begitu bahwa seni itu hadir lah ya selain kemudian mengikuti perkembangan zaman atau ya dengan gejolak zaman yang selalu berubah gitu ya. Kemudian pasti bisa menyuarakan kritik, tapi ya dengan kita bisa melihatnya dengan estetika gitu. I see. Dan itulah yang menjadi momentum paling berkesan ya bagi Kak Al dan teman-temannya. Oke. Yang selanjutnya mungkin itu di tahun berapa Kak? Itu kalau nggak salah di 2016. Oke, berarti beberapa tahun lalu. Itu udah lama Kak. Kalau tahun ini dalam belakangan 3 tahun lah, ada nggak yang kemudian paling berkesan? 3 tahun ini Kak, kayaknya saya lebih jarang membuat karya mural sih sebenarnya. Lebih ke desain gitu ya? Iya, lebih fokus ke desain dan karya lukis sih. Oke, benar, berarti udah sejalan dengan digitalisasi juga Kak. Oke. It's okay, dan itu yang perlu disuarakan juga lah. Apapun medianya gitu lah. Nah, dengan hadirnya Makassar Biennale 2025 ini, baik Kak Aslan dan juga Kak Al gitu ya, ada mungkin 3 catatan, boleh kita tanyakan 3 catatan mungkin yang perlu dibenahi gitu ya dengan hadirnya Makassar Biennale 2025. Dari Kak Aslan dulu. Ya, kita punya banyak
bahan seni gitu. Oke. Yang sudah ada misalnya, kemudian perkembangan seni sekarang yang semakin multimedia misalnya, itu membuat kita ya seperti yang diistilahkan tadi bahwa itu sangat bisa membuat kita semakin optimis bahwa kesenian kita bisa menjadi lebih berkembang, secara kuantitas maupun kualitas, dan itu juga berarti bahwa ya kehidupan kota kita semestinya menjadi lebih bagus. Misalnya dengan mural-mural yang bagus di dalam kota, karya-karya seni yang lain, patung misalnya yang lebih bagus, yang membuat kota kita tidak terasa lebih sumpek misalnya. Gitu. Ya itu tadi, jadi juga tentu saja peran dari gagasan kesenian itu tadi bahwa ya mereka akan menanggapi peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitarnya, misalnya masalah lingkungan misalnya, masalah kita yang sangat serius gitu, sehingga gagasan secara estetik, ya gagasan yang menjadi pengingat bahwa ya kita mesti lebih mencintai diri kita dengan cara mencintai alam dan lain-lain, dan termasuk itu kalau gagasan itu kita dapat bukan cuma dari pemikiran-pemikiran akademik misalnya, tetapi kita juga dapat dari pemikiran-pemikiran yang sifatnya seni misalnya. Ya itu tentu kita harap kita menjadi lebih baik gitu, menjadi semakin lebih manusiawi. Manusiawi. Oke, baik. Berarti ada beberapa hal yang perlu kemudian masih terus diperhatikan dan juga dibenahi lah ya. Termasuk salah satunya adalah isu lingkungan itu sendiri. Oke, dari Kak Al sendiri, adakah 3 poin yang bisa disampaikan? Mungkin boleh singkat, boleh juga secara detail ya. Apa yang perlu dibenahi mungkin oleh masyarakat dengan hadirnya Makassar Biennale 2025? Kalau untuk ke masyarakat sih sebenarnya saya pesannya lebih ke support teman-teman yang baru belajar aja sih sebenarnya. Karena kadang mereka yang teman-teman seniman yang baru belajar itu kadang down duluan tanpa mereka sudah belum bikin karya sudah down duluan karena mereka tidak disupport sama lingkungannya sih sebenarnya. Lingkungan ini dalam hal dari keluarganya, temannya. Sebenarnya banyak sih. Mungkin saya sih lebih banyak support teman-teman yang baru mulai sih. Baik, berarti ini ada titipan keresahan kayaknya Kak ya. Terakhir mungkin Kak Al boleh kita ketahui harapan terbesarnya baik itu dari pribadi ataupun juga mewakili teman-teman gitu ya terhadap hadirnya event 2 tahunan sekali lagi Makassar Biennale 2025 ini seperti apa yang diharapkan dan juga dicita-citakan? Saya sih harapnya tahun ini Makassar Biennale itu jadi batu loncatan teman-teman untuk ke jenjang yang lebih besar sih sebenarnya. Bisa menjadi seniman yang semakin terkenal ya pastinya. Itu aja sih. Itu saja secara singkat ya. Oke, terima kasih Kak Al ya. Kalau Kak Aslan sendiri harapannya dengan hadirnya event Makassar Biennale 2025 dan pastinya akan lanjut lagi di tahun 2027 nih Kak, silakan. Ya ini tempat udar gagasan ya, baik secara lisan, tulisan maupun lewat karya, terutama karya seni rupa, dan juga kemungkinan kolaborasinya dengan seni-seni yang lain. Jadi ya kita berharap bahwa ini menjadi tempat untuk kita melihat perkembangan kesenian kita, bahwa ada tolak ukur bahwa tiap 2 tahun kualitas kesenian kita menjadi semakin baik. Ya, itu yang paling penting. Itu yang menjadi penting dan menjadi output juga gitu ya Kak Aslan. Dan kita doakan juga seluruh rangkaian kegiatan dari Makassar Biennale 2025 ini bisa terselenggara dengan baik karena masih ada beberapa hari juga sampai tanggal 30 November 2025 ya Kak. Kalau boleh tahu besok ada rangkaian acara apa nih Kak? Besok live mural yang kemudian berlangsung di NIPA ya. Buat teman-teman mungkin yang selalu kosong ya, waktunya kosong atau luang atau juga mungkin senang dengan seni bisa langsung datang ke NIPA Mall ya. Tepatnya di area mana nih Kak? Udah ada spotnya? Sudah ada. Ada di GF sama lantai 2, lantai 3.
sampai sebelum rooftop. Oke, pokoknya di setiap lantai ada ini live mural ya. Iya. Oke, nah itu bisa langsung ajak teman-temannya juga buat saksikan langsung live mural. Akan ada beberapa pertunjukan juga pastinya ya. Iya. Maksudnya live mural, ya namanya live mural berarti ada pertunjukan langsung diperlihat. Iya benar, performance art juga langsung ada dari Kak Al juga pastinya. Oke, terima kasih banyak Kak Aslan dan juga Kak Al atas waktunya. Ini harusnya ada agenda pastinya ya dari Makassar Binel, tapi meluangkan waktunya untuk berbagi kepada Tribuners ya. Terima kasih Kak, sehat sukses selalu, segalanya dilancarkan urusannya ya. Terima kasih juga buat Tribuners yang hingga saat ini setia menyaksikan program Bincang Komunitas. Semoga dengan adanya informasi ini bisa juga membuka wawasan bagi kita semua dan juga memberikan dampak positif untuk kita semua. Akhir kata, saya Fiorina Jiretno mewakili kedua narasumber kita di siang hari ini, dan tentunya jangan lupa update informasi lainnya hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorina Jiretno mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.